Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita semua. Maka hendaknya kita senantiasa untuk bersyukur, baik melalui hati kita, melalui lisan kita maupun anggota badan kita. Dan dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebagai tanda bahwasanya seorang hamba memang selayaknya untuk bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadanya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat serta salam tercurah kepada Nabi akhiruz zaman, khatamul anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat serta salam tercurah kepada keluarga Nabi, kepada istri-istri Nabi, anak-anak keturunan Nabi, dan juga para sahabat-sahabat Nabi, dan kepada tabi'in, tabi'in, dan juga orang-orang setelahnya sampai hari kiamat. Untuk pembahasan di malam hari ini yaitu dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yaitu hadis yang ke-52 berkaitan dengan bab auqatin nahyi, ya, babu auqatin nahyi, yaitu bab waktu-waktu dilarang sholat sunnah. Tentunya di sini ada beberapa sholat sunnah yang muqayyad atau keterkaitan dengan waktu. Tapi ada juga sholat sunnah yang dia itu mutlaqah, yang dia itu mutlak, tidak terkait dengan waktu. Dan insya Allah kita akan mengkaji keduanya di dalam pembahasan ini. Auqatun nahyi thalathah, secara umum disebutkan penulis kitab ini, yaitu Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Bassam, bahwasanya auqatun nahyi thalathah, waktu-waktu yang dilarang dalam mengerjakan sholat sunnah itu ada 3. Meskipun ada yang
mengkalkulasikan menjadi 5 ya. Namun pada intinya 3. Yang pertama adalah sholatul fajri hatta tartafi asyamsi 'anil ard qida rumhin. Yang pertama yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, bahkan sampai matahari naik setinggi tombak. Jadi tidak hanya larangan tersebut sampai matahari terbit, tidak. Bahkan matahari terbit yang saat itu mungkin masih merah mataharinya, mungkin dia terbit separuhnya atau sebagian besarnya, cuma belum naik ke atas matahari itu, belum sampai setinggi tombak, maka ini juga masih tetap dilarang. Jadi setelah subuh sampai terbit, bahkan sampai naik setinggi tombak. Wallahu ta'ala alam, kalau dikalkulasikan kira-kira berapa menit setelah matahari terbit, yaitu kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau misalkan kita melihat di jadwal terbit matahari jam sekian, maka itu masih waktu larangan, belum boleh dia mengerjakan sholat saat itu sampai benar-benar kurang lebih 15 menit atau 20 menit setelah terbit matahari, agar bisa diketahui secara tepat bahwasanya matahari itu tidak sekedar terbit saja, tapi dia naik ke atas sampai setinggi tombak ketika kita memandang ya matahari di pagi hari. Ini yang pertama. Yang kedua, insya Allah masalah dalilnya akan kita sebutkan nanti. Yang kedua adalah haina tablughu syamsu niha ketika matahari dia itu di atas kepala ya, di atas kepala sampai puncaknya fil irtifa, ketika sudah di atas hatta tabda fi zawal, sampai waktu awal zuhur. Jadi intinya adalah ketika matahari istiwa asyams, istiwanya matahari ya, itu ketika berada di atas kepala sampai matahari itu tergelincir menuju waktu zuhur. Nah, ketika sudah waktu zuhur masuk, maka saat itu hilang larangan sholat sunnahnya. Jadi bagi yang sholat duha, ya yang sholat duha itu paling tidak sebelum adzan zuhur sudah tidak boleh lagi sholat duha saat itu. Wallahu ta'ala alam, mungkin untuk ihtiyat atau kehati-hatian yaitu 15 menit sebelum awal zuhur. Ya, 15 menit sebelum awal zuhur itu kurang lebih. Ya, untuk kehati-hatian untuk mempermudah cara menghindari waktu-waktu yang dilarang sholat duha ya, maka bisa kita hindari ya, lihat dulu jam awal zuhur jam berapa ya, kemudian 15 menit atau kurang dari itu ya, itu sudah waktu-waktu yang terlarang. Kemudian yang ketiga, nah, kedua tadi di atas kepala ya. Yang ketiga adalah min sholatil asri ilal ghurub, yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari, itu juga termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu ya, muqayyad. Terus apa saja yang kira-kira sholat sunnah yang itu ada kaitannya dengan waktu
sehingga kita tidak mengerjakan saat itu, saat larangan-larangan ada. Yang pertama yaitu sholat seperti sholat duha. Ya, sholat duha tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang seperti habis subuh atau pas terbit matahari. Itu belum boleh. Hendaknya ditunda sampai 15 menit setelah terbit matahari. Termasuk orang yang mengerjakan sholat duha di awal waktu atau dikenal dengan sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat syuruk atau sholat isyraq itu juga termasuk bagian dari sholat duha. Ya, bagian dari sholat duha. Hanya saja dia mengerjakannya di awal waktu. Kalau dikerjakan ketika anak onta merasa kepanasan, itu sudah menjelang siang, sebelum duhur, ya, menjelang siang, maka namanya sholat awwabin, ya, sholat awwabin, dan itu juga bagian dari sholat duha. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sholatul awwabin hina madul fisal, hadis sahih yang artinya adalah sholat awabin itu ketika anak onta merasakan kepanasan. Kalau dia keluar rumah, ya mungkin jam-jam 10, jam 11, ya, 10 atau setengah 11 itu kan sudah mulai kepanasan. Ya, kita pun juga sama, ketika sudah, kalau nggak mendung sama sekali, jam-jam 10 ke atas itu udah mulai terasa panas. Ya, apalagi anak onta udah di atas jam 10-an atau mendekati jam 10, dia mungkin di atas kerikil-kerikil, ya, maka dia akan merasakan kepanasan. Kalau disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, maksud kepanasan di sini ketika dia berada di atas kerikil-kerikil, maka kakinya merasakan panas. Kakinya merasakan panas. Ibarat kita di atas kerikil juga tanpa memakai sandal, itu kaki terasa panas. Ya. Nah, saat itu termasuk sholat duha yang afdol, ya, termasuk sholat duha yang afdol. Nah, namanya sholat awabin, ya, atau sholat duha di waktu ataupun dikerjakan sebelum zuhur ketika matahari berada di atas kepala. Ya. Berkaitan dengan waktu zawal, waktu zuhur, mungkin kalau kita sering melihat aplikasi yang ada, ya, jadwal waktu zuhur yang di 0 derajatkan itu termasuk waktu yang terlalu cepat, waktu yang kecepatan, ya. Maka dari sinilah pemerintah kita bahkan di dalam salah satu aplikasi, ya, Muslim Pro misalkan, di situ dilambatkan 3 menit, ya, setelah 0 derajat. Ini kalau kita mengikuti jadwal dari pemerintah, sehingga ketika sebagian masjid adzan, maka hendaknya ditunda dulu, ya, ditunda dulu dan ikuti jadwal dari pemerintah yang ada. Ya, bahkan kadang-kadang ditempel di sebagian masjid itu kecepatan 3 menit. Ya, karena saat itu matahari masih di atas kepala, ya tentunya di sini hendaknya kita ihtiyat atau hati-hati, ya, maka kita ikuti jadwal yang dari pemerintah yang ada. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan adzan di waktu zuhur. Ya. Taib, untuk hadisnya atau tadi berkaitan dengan sholat yang muqayyad, ya, kaitannya dengan waktu sehingga dilarang ketika sholat sunnah. Contoh lagi mungkin seperti sholat malam misalkan, qiyamul lail, tentu tidak boleh dikerjakan setelah subuh, ya, atau sholat mutlak
Ya, tidak boleh dikerjakan di waktu larangan kecuali untuk hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat sebelum adzan itu kan waktu larangan ya. Maka orang-orang mengerjakan sholat mutlak sebanyak-banyaknya. Ya, sampai imam datang untuk khutbah. Itu termasuk sholat mutlak. Bahkan ya ini dikecualikan saja ya, dikecualikan saja. Bahkan termasuk sholat yang sifatnya mutlak tapi boleh di waktu larangan seperti sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid itu boleh juga. Bahkan orang-orang juga ketika mendatangi khutbah Jumat, ya sebelum khutbah mereka sholat. Padahal saat itu saat-saat larangan untuk mengerjakan sholat sunnah. Karena sebelum adzan di hari Jumat itu kan matahari masih di atas kepala. Tapi ini boleh, ya ini boleh dan itulah yang dikecualikan. Ya, masalah sholat mutlak diperbanyak saat itu. Dan juga berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Sehingga ini juga berlaku untuk sholat tahiyatul masjid, ya berlaku di waktu-waktu yang lain, ya karena ada dalil tahiyatul masjid dibolehkan untuk dikerjakan sebelum sholat Jumat, sebelum khutbah Jumat, padahal itu saat-saat larangan. Tentunya di waktu-waktu yang lain pun juga boleh, ya habis asar boleh, habis subuh boleh. Intinya ini berkaitan dengan masjid, ya berkaitan dengan masuk masjid, bukan kaitannya dengan waktu. Bahkan ada juga sholat yang berkaitan dengan waktu dan itu boleh, sholat yang tidak berkaitan dengan waktu ya, tidak berkaitan dengan waktu, tapi boleh dikerjakan di waktu kapan saja. Seperti sholat sunnah tawaf, ya sholat sunnah tawaf. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, ya wasalli ya ayyima sya'a. Adalah berkaitan dengan sholat sunnah tawaf. Ya, hadisnya agak panjang, namun di situ Nabi SAW berikan peluang kepada orang untuk mengerjakan sholat sunnah tawaf, ya ayyima sya'a, di waktu kapan saja yang ia kehendaki. Nah, sholat sunnah tawaf biasanya dikerjakan setelah tawaf dan dia mengerjakannya di depan makom Ibrahim, yaitu namanya sholat sunnah tawaf, ya. Karena memang dikerjakan setelah tawaf. Tapi mungkin ada iskal, ada yang bingung. Contoh seperti sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha di awal waktu. Kenapa di situ sholatnya di waktu duha, bukan di waktu syuruknya? Karena jawabannya mudah, jawabannya di waktu syuruk memang dilarang sholat, ya, dilarang sholat ya. Maka hendaknya dia mengerjakannya setelah syuruk, ya. Dan itu jelas tidak ada iskal, tidak membingungkan, ya. Meskipun penamaannya syuruk, tapi dikerjakan setelah syuruk. Sama seperti sholat sunnah tawaf, ya. Sholat sunnah tawaf, tentunya tawaf terlebih dahulu, nggak mungkin waktu tawaf mengelilingi Ka'bah langsung Allahu Akbar di situ, ya. Bisa diinjak-injak orang ya. Jadi tawaf dulu, baru setelah tawaf dia mengerjakan sholat. Jadi mengerjakannya setelah tawaf. Ya, sama kayak ini sholat sunnah syuruk, mengerjakannya setelah syuruk, ya, nggak masalah itu, tidak ada iskal, ya, tidak ada sesuatu yang membingungkan. Contoh lagi sholat sunnah wudhu, sholat sunnah wudhu ya mengerjakannya juga setelah wudhu, nggak mungkin ketika wudhu mencuci muka, membasuh tangan ya, habis itu sholat di tempat wudhu kan nggak mungkin. Pasti dikerjakannya setelah wudhu, ya. Nah ini penamaan seperti itu tidak masalah meskipun mengerjakannya setelah wudhu, ya, atau setelah tawaf, ya, atau setelah syuruk. Ini kaitannya sholat sunnah yang dikerjakan setelah itu, ya. Memang ada juga
Salat yang dikerjakan saat-saat saat-saat peristiwa, bukan dikerjakan setelah peristiwa. Contoh seperti salat gerhana, yaitu dikerjakan ketika gerhana. Bukan berarti ini salat gerhana mengerjakannya setelah gerhana selesai. Bukan. Ada memang beberapa salat ya seperti itu pelaksanaannya. Ya, waktu gerhana lihat sudah salat. Ya. Dan salat gerhana ini ya tentunya para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Ini pendapat jumhur ulama. Namun ada juga yang menghukumi fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Ini sebagian ulama dari kalangan Hanabilah, ya. Artinya fardu kifayah itu sebagian kaum muslimin telah mengerjakannya, maka kaum muslimin yang lain yang tidak mengerjakan gugur kewajibannya. Ya, sama seperti orang yang mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah bagi laki-laki ya, mereka wajib mengerjakan sholat atau menyolati jenazah. Tapi hukumnya pun fardu kifayah. Ya, sebagian dari kaum muslimin telah mengerjakannya, maka yang lainnya, ya, kaum muslimin yang lain yang tidak mengerjakan, maka menjadi gugur. Ya, gugur artinya tidak berdosa. Tapi kalau enggak sholat semua, ada jenazah muslim tidak disolatin, enggak disolatin benar-benar, maka semuanya dosa. Nah, itulah yang berkaitan dengan fardu kifayah. Adapun wallahu ta'ala alam ya, berkaitan dengan sholat gerhana, apakah dia sunnah muakkadah atau fardu kifayah, ini tergantung antum masing-masing mana pendapat yang bisa diikuti dari kalangan para ulama. Taib, ya, berkaitan dengan sholat sunnah tadi ada yang muqayyad keterkaitan waktu, ada yang mutlak boleh meskipun waktu terlarang maka silahkan mengerjakannya, ya, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu dan lain sebagainya. Hadis yang akan kami bahas yaitu hadis yang ke-53. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala syahida indi rijalun mardiyun wardahum indi Umar. Bahwasanya Abdullah bin Abbas beliau ya ada syahida indi, ya, rijal, ada beberapa orang yang menyaksikan atau dia menyaksikan bahwasanya ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Umar ibnu Al-Khattab. Dan memang kadang-kadang Abdullah bin Abbas kita katakan kadang-kadang beliau memursalkan hadis, ya, mursal sahabi. Tapi mursal sahabi ini tetap diterima. Ya, hadisnya diterima karena para sahabat mereka adil. Ya, para sahabat mereka adil. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi sesungguhnya as-sabiqunal awwalun di kalangan para sahabat, sabiqunal awwalun dari minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti setelahnya, maka mereka ridho kepada Allah wa radu'an, ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, ya. Karena kata-kata Allah ridho kepada mereka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu adil, ya, adil maksudnya adalah baik agamanya, ya, agamanya baik. Bahkan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga dalil-dalil yang sangat banyak, ya,
baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Nah, ini Ibnu Abbas, kadang-kadang beliau mursalkan tapi tetap diterima. Namun di sini Ibnu Abbas beliau meriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Umar Ibnul Khattab, ya, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tatlu asyamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah subuh. Ya, melarang salat setelah subuh sampai terbit matahari. Wa ba'dal asri hatta taghrub. Dan Nabi juga melarang seseorang salat setelah asar sampai terbenam matahari. Dalam riwayat yang lain, ini hadis yang sahih ya, riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu. Tidak ada salat, ini salat sunnah maksudnya, setelah subuh hatta tartafi'a syams, sampai matahari meninggi. Ya, di sini sampai matahari meninggi itu tidak hanya sekedar terbit saja. Sudah terbit masih dilarang. Sampai matahari meninggi dijelaskan oleh para ulama yaitu setinggi tombak. Ketika kita memandang ke arah timur, ya seolah-olah di sana itu ada tombak yang ukurannya setinggi tombak. Nah, berarti kurang lebih kalau dihitung-hitung dengan jam, ya, untuk pendekatan saja itu antara 15 sampai 20 menit setelah terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syams, dan tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Di sini juga ada yang iskal, ada yang mungkin bingung gitu. Apakah ada salat qobliyah maghrib? Ya, apakah ada salat qobliyah maghrib? Ya, kita katakan ada. Dalilnya sahih dalam riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya shollu qabla sholatil maghrib. Nabi mengatakan sholatlah kalian sebelum sholat maghrib, dan Nabi mengatakan 2 kali, ya, shollu qabla sholatil maghrib, ya, beliau mengulangi lagi 2 kali. Setelah itu beliau ulangi lagi yang ketiga kali, shollu qabla sholatil maghrib, ya, sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Lalu ditambah yang terakhir ini dengan liman sya'a bagi yang menghendaki, ya, bagi yang mau saja. Ini menunjukkan, ya, dalam hadis Bukhari, ya, menunjukkan adanya sholat qobliyah maghrib, ya, bisa dicek dalam kitab sahih, ya. Terus ada yang bilang itu kan larangan waktu sholat, yaitu antara habis asar sampai maghrib. Kita katakan ketika adzan maghrib itu bukan waktu larangan, karena waktu maghrib itu sudah terbenam matahari, sehingga kita dibolehkan berbuka puasa karena sudah dikategorikan waktu malam, ya, waktu malam. Makanya kata Nabi dalam Al-Quranul Karim untuk orang yang berpuasa, tsumma atimmu shiyama ilal lail, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, ya. Arti sampai malam di sini ya sampai maghrib, ya. Karena pas waktu maghrib itulah waktu seseorang berbuka puasa dan waktu-waktu diperbolehkan untuk sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, sholat maghrib. Ya, karena memang sudah terbenam, bukan waktu larangan sebelum maghrib. Ya, jadi intinya di sini ya tentunya jangan sampai kita salah paham, ya, untuk sholat qobliyah maghrib tersebut. Memang tidaklah wajib, tidaklah sunnah yang ditekankan, bukan. Dia hanya sholat sunnah biasa bagi yang mau saja. Tapi ya selayaknya hendaknya dikasih waktu bagi yang mereka baru datang dan ingin sholat qobliyah maghrib, maka hendaknya dikasih peluang, ya. Jangan sampai ingin mendapatkan peluang pahala sholat sunnah 2 rakaat
ternyata tidak dikasih, ya, tidak dikasih. Nah, ini yang kurang tepat tentunya. Ya, meskipun ketika iqamat dan sholat maghrib juga tetap sah-sah saja. Ya, tapi tentunya memberi peluang kepada orang lain yang sholat qobliyah tentu lebih utama, ya, agar mereka bisa mengerjakan sholat, kemudian memperbanyak doa ketika adzan dan iqamah. Kasih peluang itu. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Ya, artinya adalah berdoa antara adzan dan iqamah itu tidak akan tertolak. Ya. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah, doanya mustajabah. Ya. Ini antara adzan dan iqamah. Doa apa? Doa mutlak. Doa apa saja. Ya, bukan sekedar hanya doa setelah adzan, tapi doa apa saja. Maka di sini kasih peluang untuk berdoa, ya, kasih peluang untuk sholat sunnah 2 rakaat bagi yang mau, dan kasih peluang juga bagi yang habis adzan mereka masih berwudu. Ya, kadang-kadang kalau seorang berwudu itu butuh beberapa menit, ya, sekitar 3 menitan sampai 5 menit. Kasih waktu mereka agar untuk berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena di waktu adzan itu disunahkan untuk menjawab adzan. Ya, hendaknya tidak berwudu dulu, sibuk untuk wudu tidak, tapi hendaknya dia menjawab adzan. Nah, biar dapat pahalanya semuanya. Jawab adzan dapat, wudu juga dapat pahalanya, kemudian sholat sunnahnya dapat pahalanya, kemudian doa antara adzan dan iqamah ada pahalanya. Ya. Meskipun memang wudu di waktu adzan juga boleh, ya, wudu di waktu adzan juga boleh. Tapi tentunya menjawab adzan itu ya hendaknya bisa dilakukan, ya, wudunya setelah itu. Ya, tentu akan dapat pahala yang lebih banyak lagi. Ya, karena semuanya diamalkan, ya, ajaran Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis yang sudah Anda sebutkan, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, sehingga dalam bab ini dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin ini juga yang meriwayatkan hadis ini banyak. Tidak hanya Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, ya, dari Umar, tapi juga dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Hurairah, Samurah ibnu Jundub, ya, wa Salamah ibnu Al-Aqwa, Zaid ibnu Thabit, Mu'ad ibnu Jabal, Ka'ab bin Murrah, wa Abu Umamah Al-Bahili, dan Amr ibnu Abasah. Begitu pula dari Aisyah dan As-Sanabihi, ya. Ala kulli hal, hadis ini sangat banyak, ya, tentunya hadisnya sahih, sehingga selayaknya untuk kita amalkan, ya, ketika waktu-waktu larangan sholat sunnah maka kita hindari, ya. Adapun bagaimana kalau berkaitan dengan sholat gerhana di waktu larangan, misalkan gerhana terjadi di sore hari habis asar, apakah saat itu sholat gerhana dikerjakan atau tidak? Ya, ala kulli hal di sini memang para ulama berbeda pendapat, ya, kaitannya sholat sunnah. Apakah sholat sunnah itu mutlak tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang? Seperti di kalangan Hanafiyah, ya, ulama Hanafiyah itu berpendapat semua sholat sunnah dilarang ketika waktu larangan-larangan, nggak ada pengecualian, nggak ada. Ya, mungkin ini juga diambil oleh sebagian ulama, ya. Tapi menurut jumhur, mayoritas ulama membolehkan untuk sholat-sholat yang ada sebabnya, ya, sholat-sholat yang ada sebabnya, seperti sholat sunnah wudu karena sebabnya dia berwudu, sholat sunnah tawaf karena sebabnya dia tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid karena dia sebabnya dia masuk ke dalam masjid, ya. Termasuk sholat gerhana itu dibolehkan,
kalau memang kita mengambil pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, ya. Kenapa? Karena sholat gerhana sebabnya karena terjadi gerhana. Wallahu ta'ala alam, jadi pendapat yang kuat dibolehkan kalau untuk sholat-sholat yang ada sebabnya, ya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan berkaitan dengan hadis ini, ya, tentunya faedah-faedah ya sudah ana sebutkan dari awal, ya, bisa diringkas sendiri, ya, berkaitan dengan faedahnya, yaitu larangan sholat sunnah kecuali untuk sholat sunnah yang ada sebabnya. Itu faedahnya. Kemudian kenapa kok dilarang di waktu terbit matahari dan terbenam matahari, ya? Jadi waktu terbit kita masih dilarang untuk sholat, karena bahkan ketika terbenam di sini belum terbenam secara total, tapi baru terbenam separuh matahari, itu belum boleh dia mengerjakan sholat sunnah, ya. Dan belum waktu maghrib saat itu. Waktu maghrib itu benar-benar matahari sudah terbenam total, ya, total seluruhnya. Kalau masih kelihatan seperempatnya, masih belum boleh dia berbuka puasa, belum boleh sholat maghrib. Kalau apalagi masih separuh, ini separuh ini terbenamnya, belum, harus total seluruhnya, ya. Baru di situ boleh untuk sholat maghrib. Nah, faedahnya adalah ketika dilarang untuk sholat ketika terbit maupun terbenam, karena saat itu kata Nabi SAW, fa innaha tatlu baina qarna syaiton. Karena saat itu muncul dua tanduk setan, ya, menunjukkan setan punya tanduk, ya. Ini yang sebagian ulama, ya, mengambil hadis secara dohir, ya, tatlu baina qarna syaiton, ya, muncul dua tanduk setan, ya. Karena saat itu sebagian ulama syarah menjelaskan, ya, saat itu setan menuju ke matahari, ya, menuju ke matahari, dan manusia, ya, ketika yang mereka para penyembah matahari, mereka menyembah kepada setan, ya, yaitu kepada matahari juga. Dan disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, yasjudu lahal kufar, ya, tasjudu lahal kufar, yaitu orang-orang kafir yang mereka menyembah matahari, mereka saat itu sujud, ya, saat itu sujud atau ibadah ketika terbit dan terbenam, ya. Wallahu ta'ala alam, itu faedah larangan-larangan. Adapun kalau matahari di atas kepala, faedahnya adalah saat itu hawa faih jahannam, ya, disebutkan dalam hadis tafjuru faih jahannam, ketika saat itu benar-benar hawa panas neraka jahannam dikeluarkan, ya, menunjukkan neraka sudah ada, ya, sehingga saat itulah kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah di pertengahan hari, ya, saat matahari di atas kepala. Tapi itu saja yang bisa ana sampaikan, ya, sudah isya, ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.